Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga lagi ya. Cara kerja hati. Apa? Oke, pas kebetulan ini si bayinya minta perhatian begitu waktu mulai, jadi harus ditemanin dulu sama mominya. Oke, jadi kita masuk materi ketiga ya untuk sharing Ramadan ini, karena memang sharing Ramadan ini kita siapkan untuk 3 pertemuan saja. Nanti kita lanjut lagi di luar bulan Ramadan insya Allah. Nah, kita masuk ke cara kerja hati. Nah, jadi di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, kita harus membangun rasa sayang kepada anak. Nah, rasa sayang yang paling benar itu, gitu kan? Sayang itu kan apa ya? Aktivitas hati ya, aktivitas hati membangun rasa sayang kepada anak. Nah, rasa sayang yang benar itu adalah ketika kita menyadarkan rasa sayang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sayang kepada anak itu karena kita meyakini bahwa anak kita ini adalah calon pemimpin masa depan sebagaimana yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dituliskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi kita sayang kepada anak itu bukan hanya sekedar karena dia darah daging kita gitu ya, lahir dari rahim istri kita, tapi kita sayang kepada anak itu lebih daripada itu. Karena kalau kita hanya sayang karena dia darah daging kita, itu tetap bisa terjadi kesalahan dalam mendidiknya. Contohnya gitu ya. Sekarang ini di Amerika ini lagi luar biasa apa namanya? Gerakan LGBT gitu ya. Nah, orang tua yang menerima anaknya beralih gender gitu ya, yang menjadi transgender, itu mereka dukung dengan alasan sayang kepada anak gitu. Jadi karena sayang kepada anak, anaknya menjadi transgender itu tetap didukung, tetap disayang. Bahkan di apa disupportnya itu luar biasa gitu, sampai dibantu biaya untuk operasi segala macam. Nah, itu kalau rasa sayang itu bukan karena Allah. Jadi bisa seperti itu. Nah, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan pertama, bahwa rasa sayang itu lahir karena anak kita ini sudah disiapkan untuk menjadi pengemban Al-Quran, untuk menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, untuk menjadi ahli ahli ilmu, gitu, untuk menjadi pemimpin uh, umat Muslim ke depannya, gitu. Nah, jadi inilah yang menimbulkan rasa sayang kita itu kepada anak-anak kita. Itu materi pertama. Nah, materi kedua, kita bahas tentang bahwa anak juga harus muncul rasa sayang, rasa percaya, rasa hormat, dan rasa kagum kepada orang tuanya. Sehingga terbangun keterkaitan, terbangun pautan antara anak dengan orang tuanya. Ada pautan di hatinya, gitu. Sehingga anak itu akan gampang nurut, akan gampang mengikuti apa kata-kata orang tuanya. Ini sudah kita bahas. Bagaimana menjadi orang tua, pasangan orang tua yang disayang anak, dipercaya anak, dihormati oleh anak, dan dikagumi oleh anak. Nah, hari ini kita akan membahas ketika kita membangun rasa sayang kepada anak, lalu anak juga harus kita tumbuhkan rasa sayangnya kepada kita sebagai orang tua. Tapi ternyata anak ini beda-beda gaya, gitu ya. Yang punya anak lebih dari dua pasti sudah paham, gitu ya. Dua aja tuh kadang udah kelihatan, gitu ya. Yang abangnya ceria, adiknya pendiam, atau sebaliknya yang abangnya pendiam, adiknya ceria, gitu. Beda-beda gaya. Nah, jadi bagaimana kalau kita punya anak yang beda-beda gaya ini? Gimana cara kita mengenali anak kita, gitu kan? Nah, bisa jadi anaknya ada 4, gitu kan? Nah, gimana nih anaknya beda-beda? Gimana cara kita mengenali anak kita? Biar kita benar-benar benar cara menanganinya sehingga rasa sayang itu muncul dengan benar, dan rasa sayang dari anak tadi, rasa percaya mereka itu muncul dengan benar kepada kita, gitu. Jadi kita harus mengenali anak kita tuh karakter seperti apa. Nah, ini penting. Jadi kita tidak salah mendidik mereka. Nah, di dunia, bukan di dunia barat ya, ya dunia barat lah, dunia barat itu di
ilmu psikologi sudah berkembang banyak teori-teori karakter manusia gitu ya. Yang paling sering dulu itu the four temperament. Ada sanguinis, melankolis, phlegmatis, koleris gitu ya. Nah, ini yang paling sering kita dengar dulu. Sekarang udah mulai banyak yang lain-lainnya gitu. Nah, sanguinis ini apa, melankolis ini apa, phlegmatis apa, koleris apa, tidak akan kita bahas. Silahkan dicari sendiri gitu ya. Karena kita nggak berlama-lama di sini. Lalu ada juga, nah ini yang sekarang populer, Stephen. Sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Ditambah introvert, extrovertnya gitu. Seperti apa Stephen? Silahkan dipelajari sendiri. Nggak apa-apa, tidak haram untuk mempelajarinya, silahkan. Lalu kalau di dunia kerja kita juga ada dikenal namanya DISC, dominan, influential, steady, dan compliant. Seperti apa? Silahkan dicari sendiri. Lalu ada juga dari dunia pendidikan itu multiple intelligence, anaknya cenderungnya kemana? Gitu. Nah, kami, saya dengan istri, dalam membangun materi parenting dengan hati, kita lebih cenderung untuk menggunakan metode hati atau istilah Arabnya ghorizah. Kenapa? Karena dengan tipe ghorizah ini, dengan metode ghorizah ini, kita juga bisa memahami tipe karakter anak kita. Dan yang lebih penting, dalilnya jelas dari Al-Quran dan dari hadis. Serta solusinya tuntas karena sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini yang paling utama. Karena nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kenapa solusinya ini tuntas, kenapa dia sesuai dengan fitrah manusia. Akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Oke. Jadi kalau kita bahas fitrah manusia, kita kembali membahas tentang potensi manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu telah menciptakan manusia dengan potensi-potensinya. Yang pertama potensi akal, yaitu proses berpikir yang melahirkan pemahaman yang benar. Jadi dengan akal lah manusia bisa berpikir gitu. Lalu ada hati, tempat tumbuhnya berbagai macam perasaan, aneka macam perasaan. Nah, dan untuk catatan gitu ya, akal itu tidak sama dengan otak, hati itu tidak sama dengan jantung. Jadi akal dan hati ini lebih kepada sebuah proses gitu ya. Secara objeknya dia lebih ke abstrak. Organnya di mana nggak bisa kita tunjuk secara pasti gitu ya. Memang proses berpikir itu adanya di otak, tapi yang disebut akal itu bukan otak. Nah, hati juga tidak bisa kita katakan dia jantung atau liver gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan hati itu liver gitu ya. Kalau jantung itu bahasa Inggrisnya heart gitu. Nah, bukan dua organ itu juga gitu. Tapi kalau kita merasa itu ada perasaan, itu kita merasakannya di dada kita gitu. Dia lebih abstrak, secara organnya abstrak. Oke, next. Jadi kita punya akal dan punya hati. Allah telah menciptakan itu untuk manusia. Nah, kita akan fokus membahas masalah hati dulu ya. Akal kita simpan dulu. Nah, mengenal hati dan pengelompokan fungsinya. Oke, insya Allah ini materinya agak padat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh setelah selesai pemaparan materi. Jadi kalau ada pertanyaan boleh catat dulu biar nggak lupa. Nah, hati itu tempatnya perasaan. Rasa apa? Rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, rasa bangga, rasa sayang, rasa benci, rasa kagum, hormat, haru, lemah, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita kelompokkan. Pengelompokannya gini. Rasa marah, sedih, kecewa, bangga itu kita kelompokkan ke dalam satu kelompok yang namanya ghorizatul baqo, ghorizah baqo. Nah, ghorizah baqo ini di penjelasannya adalah ghorizah naluri gitu. Naluri mempertahankan diri atau naluri eksistensi. Nah, di sana ada perasaan marah, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan bangga. Dan banyak perasaan lain nanti di dalam itu gitu. Ada penampakan-penampakannya. Contohnya gini, kalau di satu bako itu. Ketika ada orang mengancam kita gitu, dengan pisau, muncul rasa takut. Nah, takut itu muncul dari bako kita. Atau muncul rasa marah dengan ancaman tersebut. Nah, itu lahir dari gorizah bako kita. Lalu yang kedua, rasa sayang, rasa benci itu muncul dari namanya pengelompokan adalah gorizatul nau. Nah, ini pengelompokannya dalam gorizatul nau.
Lalu rasa kagum, hormat, haru, perasaan diri lemah itu dalam pengelompokan ghorizatul tadayun. Nah, tadayun ini nanti lebih kepada penghambaan, pensucian gitu, kepada sesuatu. Nah, jadi ada 3 pengelompokan, ada ghorizatul baqo, ghorizatul nau, dan ghorizatul tadayun. Nah, ini ya, jadi pengistilahannya seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Petunjuk potensi ghorizatul baqo atau potensi mempertahankan diri atau eksistensi. Nah, ini dalilnya. Nanti dalil sebenarnya ada beberapa, cuman untuk materi yang kali ini saya masukkan satu-satu saja. Nanti akan kita bahas lebih dalam di materi si baqo. Insya Allah. Nah, dari surat Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Jadi ghorizatul baqo itu mengarahkan manusia itu untuk senang memiliki sesuatu, senang menguasai sesuatu, dan terancam kalau ada orang yang berusaha mengambil sesuatu yang dia senangi tersebut. Gitu. Nah, itu ghorizatul baqo. Jadi kalau ada orang datang, pencuri masuk rumah kita, kita akan marah. Gitu kan. Mungkin dari pernah ngalamin rumahnya kecurian gitu kan, gendok itu berapa hari gitu, kesal itu berapa hari gitu. Saya udah ngalamin berapa kali kecuriannya. Itu kesalnya emang berhari-hari itu. Yang hilang itu lumayan juga gitu kan. Kemarin ada teman kejadian lagi kecurian, langsung pengen pulang kampung, healing, kesel gitu ya. Nah, ini petunjuk bahwa manusia itu punya potensi ghorizatul baqo. Nah, contoh penampakannya tadi seperti rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, rasa bangga, rasa memiliki, percaya diri, gitu, punya keinginan yang kuat, ambisius, orang yang suka mengendalikan, punya karakter pemimpin yang kuat, gampang beradaptasi, dan orientasinya prestasi. Nah, ini contoh-contoh dari penampakan ghorizatul baqo. Naluri eksistensi. Nah, yang kedua itu petunjuk potensi ghorizatul nau. Nah, yang kedua adalah ghorizatul nau, kasih sayang atau keturunan. Sama dari Ali Imran 14 juga, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa yang diingini, itu wanita dan anak-anak. Rasa sayang kepada anak kita, rasa sayang kepada istri kita, gitu kan. Bahkan nanti lebih luas lagi, rasa sayang kepada saudara-saudara kita seiman, rasa sayang kepada teman-teman kita, rasa peduli kita kepada sesama manusia, itu semuanya lahir dari ghorizatul nau. Nah, penampakannya rasa sayang, rasa benci, rasa simpati, percaya diri bisa juga gitu, suka membantu, suka berbagi, patuh pada orang tua dan guru, mudah berteman, penyayang, suka memperhatikan orang. Nah, ini ciri-ciri orang yang nau gitu. Orang yang penampakan naunya muncul. Walaupun tidak semuanya gitu ya, tapi dari beberapa ini ada beberapa yang akan tampak kelihatan seperti ini. Nah, selanjutnya potensi ghorizatul tadayun, penghambaan. Dari surat Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Artinya apa? Artinya manusia itu secara naluriahnya, gitu, secara hati itu mengakui adanya penciptanya. Gitu. Karena memang ada petunjuknya dari Allah bahwa manusia itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Gitu. Nah, ini digaris bawahi ya, Allah adalah Tuhannya, bukan yang lain. Gitu. Nanti kita lihat bagaimana kalau mengakui selain Allah sebagai Tuhan. Jadi secara naluri manusia itu mengakui bahwa hati manusia itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Gitu. Itu petunjuknya. Nah, penampakannya dari Ghazal ini adalah rasa kagum, rasa hormat, merasa diri lemah, rasa percaya diri juga, gemar beribadah, gemar mendalami ilmu agama. Nah, ketika jadi manusia itu secara nalurinya, secara hatinya itu mengakui ada pencipta. Terus bagaimana dengan orang-orang yang nggak percaya pada Tuhan? Nah, ini dia. Karena penampakannya itu adalah ada rasa kagum, rasa hormat. Nah, rasa kagumnya nih kepada sesuatu yang lain selain Tuhan, gitu. Itu orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan.
Tapi tetap naluri itu ada di dalam dirinya, walaupun dia arahkan kepada sesuatu yang lain. Jadi dia kagum misalnya dengan sains, misalnya. Karena dengan sains itulah dia menolak adanya Tuhan. Atau dia kagum dan hormat kepada satu sosok orang, gitu, yang orang itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi pemenuhan Ghorzatul Tadayun ini bisa jadi nanti arahnya bukan kepada Allah, tapi kepada sesuatu yang lain. Tapi intinya naluri itu, hati itu, ada porsi hati itu yang memang mengakui adanya sesuatu yang disembah, sesuatu yang disucikan. Gitu. Tergantung nanti yang disucikan itu apa, beda lagi nanti. Dan hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang kita lihat cara kerja hati itu bagaimana sih dengan 3 porsinya tadi, gitu. 3 bagian pengelompokan tadi, gitu kan. Nah, tadi kan hati itu adalah tempat kita merasa, gitu ya. Perasaan kita tuh lahirnya dari hati kita. Pemicunya itu datang dari luar, yang memunculkan rasa marah, yang memunculkan rasa sedih, yang memunculkan rasa apa tadi, percaya diri, yang memunculkan rasa pengen memiliki, yang memunculkan rasa kagum, yang memunculkan rasa hormat, itu pemicunya datang dari luar diri kita. Nah, contohnya yang tadi, rumah kita kecurian. Kecurian itu kan di luar dari diri kita. Ada orang mengancam kita pakai pisau, itu kan dari luar dari diri kita. Kita suka sama seseorang, itu di luar dari diri kita. Atau kalau bukan datang dari luar, datangnya dari ingatan kita. Gitu. Kita pernah ketemu orang yang kita suka, lalu nggak ketemu berapa lama, kita teringat, muncul lagi rasa suka tersebut. Atau kita misalnya pernah berantem sama seseorang, lalu setelah berapa lama, sempat lupa, terus teringat lagi. Nah, dari ingatan itu kita muncul lagi rasa marah kita kepada orang tersebut. Jadi, datangnya lebih daripada sesuatu yang ada di luar diri kita, atau yang ada di dalam ingatan kita. Jadi bukan muncul dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada ujuk-ujuk kita tiba-tiba benci sama orang seorang itu nggak mungkin. Gitu. Baru ketemu kita nggak kenal, nggak tahu sejarah dia apa, nggak tahu latar belakang dia apa, terus kita marah sama dia, itu nggak mungkin. Gitu. Pasti ada pemicunya yang lain. Gitu. Contohnya misalnya gini, punya pengalaman buruk loh, orang Amerika itu ya biasa gitu ya, pengalaman buruk sama orang kulit hitam gitu kan, jadi ketemu orang kulit hitam yang lain langsung perasaan tuh udah was-was, udah benci gitu. Nah itu karena dari ingatan mereka. Gitu. Bukan karena ujuk-ujuk eh, benci sama orang hitam, enggak. Tapi karena ada sesuatu yang lain dari luar. Nah, itu pemicu rasa itu datangnya dari luar. Nah, ketika rasa itu muncul, dia butuh pemenuhan. Nah, pemenuhan ini bisa harus segera terpenuhi, bisa ditunda atau dialihkan. Nah, dari berbagai cara pemenuhan tadi, gitu kan, apakah langsung dipenuhkan, ataukah ditunda dulu, atau dialihkan, itu bisa berdampak pada perilaku kita sebagai manusia. Contohnya, ketika kita rasa marah, kita pengennya apa? Pengen marah-marah gitu kan. Misalnya kita tabrakan sama orang di jalan, gitu. Pengen marah kita, mobil kita ditabrak sama orang. Pengen marah gitu kan. Tapi ternyata yang menabrak kita badannya kekar gitu kan, penuh tato gitu kan, terus bawa pisau besar keluar dari mobil gitu. Nah, kira-kira kita masih bisa marah nggak? Gitu. Atau malah kita tahan, akhirnya ditunda gitu kan? Atau malah dialihkan gitu. Sampai rumah nggak bisa marah sama yang nabrak, marahnya sama anak istri gitu. Itu dialihkan gitu kan. Tapi tetap butuh dipenuhi rasa marah tersebut gitu. Kalau nggak tersalurkan juga ngedumel gitu biasanya. Ya, kayak apa kan rumah kecurian itu kan nggak tahu mau marah sama siapa gitu, karena ngedumel sendiri gitu. Nah, rasa sayang itu juga, sayang sama seseorang nggak bisa mengungkapkan, akhirnya disimpan saja dalam hati, ditunda. Nah, itu akan berdampak pada perilaku kita sebagai manusia. Nah, tergantung dari cara pemenuhan tadi, apakah dia dipenuhi, apakah dia ditunda atau dialihkan, itu bisa menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan perilaku tidak wajar. Bahkan sampai kepada bisa terjadi sakit jiwa. Nah, jadi hati-hati masalah hati ini. Kalau dia tidak terpenuhi dengan baik atau tidak dialihkan dengan baik, gitu kan, bisa menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan perilaku tidak wajar. Nah, kayak hati-hati mengurus hati kita gitu. Nanti di bagian belakang ada yang lebih bahaya lagi masalah hati ini.
Nah, ini cara kerja hati. Nah, jadi kalau dari penjelasan yang awal tadi, faktor pemicu rasa pada hati itu untuk ghorizatul tadayun, ghorizah penghambaan, yang paling utama itu adalah akal kita. Ini gambarannya ya, ilustrasinya otak gitu, tapi ini sebenarnya maknanya akal, bukan otak. Yang paling mempengaruhi tadayun, yang paling mempengaruhi orang itu hormat pada orang lain atau hormat pada sesuatu yang tidak terlihat, menghamba kepada sesuatu yang tidak terlihat, itu adalah akalnya. Nah, karena akidah kita pun itu lahir dari akal yang benar. Kita meyakini adanya Allah itu dengan jalur akal yang benar, bukan ujuk-ujuk hati kita langsung mengakui adanya Allah, enggak. Tapi harus melalui jalur akal. Sehingga yang mengarahkan Ghorizatul Tadayun ini yang paling utama itu adalah akal kita. Nah, next. Now, rasa kasih sayang. Ini apa yang paling mempengaruhi? Yang paling mempengaruhi adalah keluarga terdekat, gitu ya. Keluarga inti, ayah, ibu, kakak, adik, nenek, gitu kan. Kalau sering ketemu sama nenek kakeknya itu akan berpengaruh juga pada pertumbuhan pada apa namanya? Rangsangan nau seseorang gitu. Lalu teman-teman terdekatnya gitu. Jadi intinya nau ini akan banyak rangsangannya datang dari orang-orang terdekat kita yang nanti akan memunculkan rasa nau kita dengan baik. Nah, sementara bako, gitu, eksistensi kita tadi, nah, itu perangsangnya biasanya prestasi, hadiah, uang, gitu, atau ancaman dari luar. Nah, inilah gambaran eh, cara kerja hati kita. Gitu. Dari tiga pengelompokan tadi, yang paling mempengaruhi porsi tadayun itu adalah akal kita, yang paling mempengaruhi porsi nau itu adalah keluarga terdekat kita, orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, dan yang paling mempengaruhi bako kita itu adalah prestasi-prestasi yang ada di luar sana atau ancaman-ancaman yang ada dari luar sana. Nah, belum jadi. Nah, bagaimana kalau suatu saat terjadi rangsangan pada bakok kita gitu ya, ada misalnya ancaman atau ada namanya peluang prestasi gitu ya, peluang jabatan atau peluang keuntungan yang besar di usaha dagang kita. Nah, ini bakok kita yang akan muncul gitu. Pengen memiliki, pengen menguasai, pengen dapat untung besar, pengen dikenal banyak orang. Gitu. Nah, ini semuanya dari bakok kita. Nah, hanya saja kalau hanya bakok kita yang naik terus gitu ya, tapi tidak diimbangi oleh nau kita dan tadayun kita, tidak diimbangi oleh rasa kasih sayang kita dan tidak diimbangi oleh rasa penghambaan kita kepada Allah. Ini yang terjadi adalah kerusakan. Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tadi gitu. Kenapa kita nggak peduli dengan urusan kita sama Allah? Kita nggak ada kaitan, nggak mengkaitkan aktivitas kita dengan penghambaan kita kepada Allah. Karena secara tadayun kita tidak terangsang oleh, tidak terstimulasi oleh eh, rangsangan-rangsangan prestasi tadi atau uang tadi. Gitu. Tadayunnya dormant, nggak muncul gitu. Sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Atau bahkan nggak peduli kalau orang tua kita nggak setuju misalnya. Atau kalaupun kita melakukan ini karena supaya orang tua kita senang gitu. Tapi tetap saja tadayunnya rendah. Artinya kita melakukan itu bisa saja tetap kita menghalalkan segala cara, tidak peduli kalau itu kemaksiatan gitu. Intinya pokoknya orang tua kita senang, kita nggak peduli masalah penghambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Nah, muncullah orang-orang yang berego tinggi, yang tidak peduli sama orang lain, yang saling sikut dalam urusan kerja gitu kan. Nah, ini kita banyak lihat di kehidupan kita sekarang. Pokoknya asal dia punya uang, dia kuasain semua. Dia babat hutan-hutan itu. Nggak peduli dia masalah lingkungan. Nggak peduli dia masalah itu lahan rakyat. Bahkan kalau rakyat protes, dia kerahkan orang-orang bersenjata gitu kan untuk menekan rakyat. Gitu. Nah ini banyak terjadi orang-orang yang bakoknya nggak punya batasan, gitu. Nggak punya pengendalinya. Nah ini bahayanya kalau semua stimulasi bakok itu tidak diikuti oleh stimulasi terhadap
nau dan tadayunnya. Nah, begitu juga sama. Kalau ada stimulasi-stimulasi yang membangkitkan rasa kasih sayangnya, gitu kan, naunya akan bangkit. Tapi kalau tadayunnya tetap rendah, tidak bangkit, gitu. Dan bakoknya juga bangkit, yang terjadi adalah kerusakan. Seperti apa kerusakannya? Ya misalnya suka sama wanita, gitu kan, nggak peduli, pokoknya harus memiliki wanita tersebut. Apakah dengan cara dipacari atau dengan cara-cara maksiat yang lain? Kenapa? Karena nggak ada keterkaitannya dengan tadayun. Dan sama juga kalau bakoknya, gitu kan, tidak apa namanya, tidak naik juga, gitu. Kita sering dengar sekarang kisah-kisah suami apa namanya menjajakan istrinya kepada laki-laki lain, gitu kan. Pernah dengar kasus seperti itu kan? Lah, ini rasa rasa sebagai suami yang memiliki istri gimana? Udah hilang. Kenapa? Karena bakoknya udah hilang. Yang penting naunya terpenuhi. Saya pahami ya, banyak kasus-kasus kayak gitu. Atau juga LGBT gitu kan. Suka sesama jenis. Nggak perlu kalau dia laki-laki. Yang harusnya tidak mau dengan laki-laki lain. Gitu. Harusnya laki-laki itu maunya dengan wanita. Tapi bakoknya hilang sebagai laki-laki. Eksistensi dia sebagai laki-laki itu udah hilang. Dia nggak peduli. Yang penting rasa naunya terpuaskan. Nah ini kita banyak lihat juga di kehidupan masa sekarang. Orang yang naunya berlebihan gitu, sementara bakoknya rendah, tadayunnya rendah. Dan terakhir sama juga kalau tadayun itu tinggi, gitu, tapi bakok dan naunya rendah, ini sama juga. Rajin ibadah tapi nggak peduli sama keluarga. Rajin ibadah nggak peduli sama mencari rezeki untuk keluarga. Nah, ini kacau semua. Atau rajin ibadah tapi nggak peduli kekayaan negara dirampok oleh negara-negara asing. Nah, ini sama kejadiannya. Kuat di tadayun, tapi bakok nau rendah. Yang terjadi adalah kerusakan. Nah ini harus kita hindari pada diri kita dan ketika kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai bakok mereka melejit sendirian, tapi nau dan tadayunnya lemah. Nah ini akan kita bahas lebih lanjut di materi-materi si bakok, si nau, dan si tadayun. Nah apa yang paling bagus? Paling bagus itu adalah kondisinya seimbang. Bakok, nau, tadayun seimbang. Gitu. Jadi ketika ada rangsangan, dia akan menyikapinya secara bakoknya benar, secara naunya benar, secara tadayunnya juga benar. Jadi ketika dia memilih untuk mendapatkan keuntungan, dia akan mikir dulu keluarganya nanti akan dia kasih makanan halal atau haram nih dari keuntungan ini. Dia akan mikir dulu ini halal atau haram. Gitu. Dia nggak buru-buru, oh pokoknya ini untung, ambil dulu gitu. Nggak. Nah, dan paling utama gitu ya, dan paling utama ini bukan karangan-karangan saya, bukan reka-rekaan saya, tapi memang sudah diciptakan seperti ini oleh Allah. Cara kerjanya bakok dan nau itu harus selalu terkait dengan tadayun supaya dia bisa seimbang. Kalau dia tidak dikaitkan sama tadayun, dia tidak akan pernah bisa seimbang. Artinya setiap kali kita memenuhi bakok kita, setiap kali kita pengen memiliki sesuatu atau ketika kita pengen melampiaskan rasa marah kita, gitu kan, rasa benci kita, gitu, itu harus selalu terkait kepada tadayun. Contohnya apa? Ketika perang, gitu kan. Ketika perang, kita tetap harus mengaitkan kepada penghambaan kita kepada Allah, mengaitkan kepada ketaatan kita kepada Allah. Seperti apa aturan perang dalam agama kita? Tidak boleh membunuh anak dan wanita. Tidak boleh membakar rumah ibadah. Tidak boleh membakar pohon. Artinya ketika kita melampiaskan rasa bakok kita, itu tetap terikat dengan tadayun kita. Begitu juga dengan nau. Ketika kita melampiaskan rasa kasih sayang kita, itu tetap harus terikat dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh keluar. Nah, inilah yang akan mengakibatkan keseimbangan, yang akan menghasilkan keseimbangan bakok, nau, dan tadayun. Nah, pemenuhan garizah bakok dan garizatul nau harus sejalan dengan dan terpaut dengan pemenuhan garizatul tadayun.
Ini udah menjadi pakemnya gitu ya, nggak bisa dilanggar. Nah, sementara pemenuhan gharizatul tauhid yang sahih itu adalah tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tunduk dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tadayunnya juga akan nggak benar pemenuhannya. Nah, pemenuhan tadayun yang tidak benar akan menyebabkan pemenuhan bako dan nauk juga tidak akan benar. Nah, itu dia. Lalu, selain tunduk dan menyembah kepada Allah, juga taat pada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemenuhan gharizatul bako dan gharizatul nauk yang sahih adalah dengan mengikuti seluruh aturan Allah, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Jadi ini kita sebagai orang tua harus paham dulu konsep ini, gitu ya. Jadi hati kita sekarang sudah terbentuk dengan benar nggak? Gitu. Apakah kita sudah memenuhi aktivitas hati kita dalam hal eksistensinya, dalam hal kasih sayangnya, sudah sesuai nggak dengan aturan Allah? Sudah sesuai nggak dengan tadayunnya? Nah, tadayun yang benar itu mana? Yang pertama harus menghamba kepada Allah, juga harus taat kepada Allah. Kalau hanya menghamba, gitu kan, kepada Allah, rajin sholat, zakat, puasa, gitu, tapi tidak taat pada aturan Allah. Contoh misalnya, kita berbisnis masih dengan riba, gitu. Atau keluarga kita tidak menutup auratnya dengan baik, gitu. Atau misalnya kita dapat warisan, tapi pembagian warisannya tidak dengan cara dari yang ditunjukkan oleh Allah, gitu. Nah, ini semua menunjukkan kita tidak taat pada perintah dan larangan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan ketaatan itu, yang terjadi adalah tadayunnya tidak terpenuhi dengan baik. Kalau tadayun tidak terpenuhi dengan baik, maka pemenuhan bako dan nauknya juga tidak akan terpenuhi dengan baik. Nah, kalau pemenuhan bako dan nauk tadi tidak dengan baik, yang terjadi apa? Diri kita gelisah, diri kita galau gitu. Bahkan bisa sampai kepada sakit jiwa. Nah, maka harus hati-hati. Dan anak kita juga harus kita ajarkan seperti itu. Ketika mereka memenuhi bakok mereka, ketika mereka memenuhi nauk mereka, itu harus selalu mereka kaitkan dengan tadayun mereka. Harus mereka selalu kaitkan dengan penghambaan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meninggalkan itu, maka dipastikan mereka menjadi generasi-generasi yang galau, menjadi generasi-generasi yang sakit jiwa lah intinya gitu. Walaupun level sakit jiwanya mungkin nanti akan berbeda-beda juga gitu. Jadi kalau kita lihat dunia barat, gitu, ini luar biasa. Sakit jiwa udah luar biasa. Yang namanya pendidikan terbaik itu ya, katanya kan pendidikan terbaik ya, itu Finlandia, kedua Amerika. Walaupun ada beberapa artikel yang menyebutkan Amerika itu sistem pendidikan terbaik. Tapi kita lihat bagaimana di sana yang namanya anak muda sekarang itu rusaknya luar biasa. Yang mereka gender itu, jadi gender itu dikatakan sekarang itu adalah social construct, jadi konstruksi sosial, bukan konstruksi biologis. Jadi biologisnya bisa jantan, bisa betina, tapi secara gendernya yang punya alat kelamin jantan, dia bisa mengatakan dirinya adalah gender wanita. Dan itu sudah sampai kepada lapisan anak-anak SD, sudah terjadi seperti itu di Amerika. Jadi katanya sistem pendidikan mereka paling baik. Tapi kenapa kacau seperti itu jadinya? Kenapa? Karena tadayunnya tidak terisi dengan baik. Jepang juga sama. Jepang kita bilang sebagai apa? Budayanya terbaik, paling disiplin, gitu kan? Sedunia. Tapi ternyata apa? Anak-anak muda Jepangnya ogah punya anak. Mau nikah, tapi ogah punya anak. Akhirnya sekarang terjadi apa? Terjadi krisis generasi muda. Kenapa terjadi ogah punya anak? Berarti nauknya rusak. Nggak ada keinginan punya keturunan. Kenapa nauknya rusak? Sekali lagi, gara-gara tadayunnya tidak terpenuhi dengan baik. Hati-hati ketika kita membesarkan anak kita, ketika mendidik anak kita, perhatikan terus perkembangan tadayunnya. Jangan pernah meninggalkan tumbuh kembang tadayunnya. Nah, ini yang paling utama. Dan perhatikan lagi, ketika kita meninggalkan aturan Allah,
Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Hati yang mana yang dimaksud? Bukan organ. Nah, tapi tempat naluri tadi, tempat merasa tadi itu, tempat gorizatul tadi itu. Namun apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi kalau kita meninggalkan aturan Allah, itu kan suatu kesalahan. Nah, bayangkan kalau kita meninggalkan semua aturan Allah dalam masalah kehidupan kita. Kita hanya sholat, zakat, puasa, haji. Tapi aturan pendidikan, aturan ekonomi, aturan keamanan, aturan politik, kita tinggalkan semua. Paling tidak setengah hati itu menghitam. Nah, hati-hati. Ketika hati kita menghitam, untuk menautkan hati kita kepada anak kita itu susah. Untuk anak itu terpaut hatinya kepada kita itu susah. Apalagi menautkan hati mereka dengan Allah itu susah. Kalau hati kita menghitam dan hati anak kita menghitam. Kenapa? Karena meninggalkan aturan dan larangan dari Allah. Jadi nggak cukup hanya dengan sholat, zakat, puasa nggak cukup. Karena sholat, zakat, puasa itu hanya bagian penghambaan, belum bagian ketaatan. Sementara untuk tadayun tadi butuh penghambaan dan ketaatan. Nah, lebih parah lagi, gitu ya. Ini dampaknya dulu ya kita bahas. Nanti untuk pengkategoriannya kita bahas di materi selanjutnya. Tapi nanti kalau ada yang bertanya boleh. Nah, lebih lanjut ketika hati kita sudah rusak, gitu ya. Itu jadi apa? Secara individu kita rusak. Jelas secara individu kita pasti akan rusak. Kita nggak punya standar benar dan salah yang benar gitu ya. Yang apa yang hakiki gitu ya. Kita menghidupi keluarga kita dengan jalan-jalan yang haram misalnya. Atau kita bergaul dengan cara-cara yang haram gitu. Masih berkumpul laki-laki perempuan gitu. Nah, ini kan di momen-momen reuni ini ya. Nah, datang reuni, kumpul-kumpul laki-laki perempuan tidak pakai tidak menutup aurat pula gitu. Secara individu rusak. Belum kita bahas kalau yang masalah di Amerika tadi itu ya udah rusak betul itu. Itu bahas itu bakal seru banget pokoknya. Nah, kalau sudah individu rusak, mereka tidak akan punya pemikiran yang sama, tidak akan punya perasaan yang sama tentang apapun, tentang aturan apapun. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka masyarakat akan ikutan rusak. Dan ini sudah terjadi di beberapa negara barat. Masyarakatnya benar-benar sudah rusak. Nah, ketika masyarakat rusak, standar baik buruk tidak akan berasal dari Islam, itu jelas. Nah, kalau masyarakat rusak, yang jadi adalah negara rusak. Aturan Islam tidak diterapkan. Dibayangkan, kalau negara tidak menerapkan aturan Islam, bagaimana kita mau menjalankan aturan Islam secara kafah? Ya kan cukup dengan sholat zakat puasa nggak cukup. Kenapa? Karena aturan Islam itu mengatur segala seluruh sisi kehidupan manusia. Baik masalah pendidikan tadi, masalah kesehatan, masalah politik, masalah hukum negara, dan masalah hukum pidana juga. Nah, kalau negara yang tidak menggunakan, ya itu tadi kita taat, kita menghamba kepada Allah, tapi kita tidak taat pada aturan Allah. Maka mau nggak mau, hati kita akan menghitam. Kenapa? Karena kita meninggalkan ajaran Allah. Nah, jadi ini kan materi parenting kok sampai ke sini pembahasannya. Kenapa? Karena parenting secara hakikinya tidak akan cukup hanya dilakukan oleh orang tua saja. Kita butuh masyarakat, kita butuh negara untuk mendidik anak-anak kita ke depannya supaya mereka benar-benar menjadi pribadi yang seutuhnya, sebagai pribadi muslim yang seutuhnya. Maka kalau kita bicara parenting, itu nggak bisa kita lepaskan dari peran masyarakat, nggak bisa kita lepaskan dari peran negara. Nggak cukup hanya kita saja sebagai orang tua yang mendidik mereka itu nggak cukup. Paling kita mendidik mereka itu sampai usia berapa? 15, 16. Setelah itu mereka harus lepas masuk kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya rusak, sementara anak-anak kita belum kita siapkan dengan baik, itu berat. Bahkan sudah disiapkan dengan baik pun masih berat. Gitu. Akan banyak godaannya, akan banyak pertentangan dalam kehidupan mereka.
Gitu ya. Jadi ketika kita membahas masalah hati, gitu kan? Ketika kita membahas masalah hati anak kita dan membahas hati kita sebagai orang tua dan bagaimana menautkannya, itu mau nggak mau kita akan membahas masalah masyarakat dan membahas masalah negara. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita eh, ingin mendidik anak-anak kita dan benar-benar pengen menautkan hati mereka kepada diri kita sebagai orang tua dan menautkan hati mereka kepada Allah sebagai pencipta mereka, kita benar-benar harus menjaga supaya utamanya adalah tadayunnya harus terbentuk dengan benar. Nah, bagaimana tadayun ini benar-benar bisa terbentuk dengan benar? Ini harus ada peran masyarakat dan peran negara. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di materi-materi selanjutnya. Oke, walau bisawab, sedemikian untuk pemaparan materinya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, karena Bang Rinaldi adalah peserta tunggal hari ini. Silakan, Bang Rinaldi. Mas Salo ini ilmunya luar biasa nih, belum pernah saya dengar nih lagi nih saya baru ini saya dengar nih. Ya saya tahunya cuma melankolis, koleris, sanguinis, Stephen gitu Ustaz ya. Ya, itu yang sering kita dengar waktu yang sering kita pakai lah di angkatan kita. Sekarang Stephen makanya. Ya, adalah sekarang bako, nau, tadayun, masya Allah. Ya, keren-keren ini. Ini kayaknya nggak bisa sekali ketemu Ustaz. Nah, silakan benar lihat kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Ah, penghayatan dulu Pak Ustaz. Dihayati dulu yang Ustaz sampaikan tadi nih. Karena baru pertama kali dengar ya. Baru kali dengar ini, makanya saya, masya Allah, keren, keren, keren. Ya, jadi begitu ya Marinaldi ya. Jadi emang hati kita ini sudah diciptakan Allah itu hanya bisa terpaut kepada Allah. Nggak bisa kepada yang lain. Wajib terpaut kepada Allah. Jadi kalau kita tautkan kepada yang lain selain Allah, hati kita pasti rusak. Hati kita pasti menghitam. Nah, kita kan hadis tadi kan mungkin sering dengar ya, menghitamnya hati gitu. Cuman kadang kita nganggap remeh aja. Pelanggaran seperti apa sih? Seperti berbohong atau mencuri. Itu kan nggak berbohong, nggak mencuri gitu kan. Padahal itu lebih luas lagi. Ketika kita meninggalkan ajaran Allah, meninggalkan peraturan Allah, terus kita melanggar larangan-larangannya, itu hati kita menghitam. Sementara peraturan dan larangan tersebut sangat luas sekali dalam kehidupan kita sebenarnya. Dan itu banyak kita tinggalkan. Nah, lalu kita mau mendidik anak kita dalam kondisi seperti itu. Nah, itu kan luar biasa. Ya, benar-benar. Dan akhirnya kita mendidik anak kita dengan kondisi yang hati mereka pun akhirnya menghitam juga. Nah, lalu bagaimana kita mau memenuhi janji kita kepada Allah bahwa anak-anak kita ini nanti menjadi anak-anak yang soleh, akan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, nggak akan bisa. Sementara anak ini kan titipan ya, amanah dari Allah kepada kita sebagai orang tua. Lalu kita gagal melaksanakan amanah tersebut. Nah, ini kan berat sekali. Nah, ini yang utamanya. Jadi pendidikan itu kita bukan cuma masalah bicara pendidikan tok gitu ya. Tapi kita bicara masalah bagaimana pendidikan itu harus sesuai dengan petunjuk dari Allah. Betul, betul. Itu Bako tadi referensinya dari surat apa tadi Ustaz? Bako itu sebentar. Kita cari lagi. Kita tampilkan lagi aja. Bako danau itu sama dari Ali Imran ayat 14. Ali Imran ayat 14. Kita tampilkan lagi aja. Ini bako sama nau. Kalau bako itu pada harta benda gitu ya. Kalau nau itu pada wanita dan anak-anak. Nah, jadi apa yang bikin kita senang di dunia gitu. Nah, ketika kesenangan ini diambil, kita akan marah. Nah, itu dari bako kita gitu. Ketika kesenangan kita ini pergi, kita akan sedih gitu kan. Hancur hati kita gitu. Kita ditinggal oleh wanita, oleh istri gitu kan, hancur hati kita kan gitu kan. Atau anak-anak kita udah nggak nurut lagi sama kita gitu kan, sakit hati kita kan. Gitu. Sedih kita gitu. Nah, ini jadi masalah hati ini sangat penting untuk kita jaga betul.
Jadi kalau kata apa Agim, jagalah hati. Segala Hmm. hati ya. Tapi kan nggak pernah dipaparkan oleh Agim, hatinya tuh kayak gimana, harus jaganya gitu kan. Nah, ini insya Allah pemaparan seperti ini, bahwa hati kita itu ada tiga pengelompokan ininya, fungsinya gitu ya. Bako, nau, dan tadayun. Lalu bagaimana kita mengelola ketiga ini sangat penting untuk diri kita sendiri sebagai menjadi seorang pribadi muslim, dan juga dalam kita mendidik anak-anak kita supaya mereka memenuhi apa yang telah disiapkan oleh Allah untuk masa depan mereka. Dan kita memenuhi janji kita kepada Allah karena kita sudah mengemban amanat untuk mendidik titipan Allah ini gitu. Nah, kalau nggak kita benar-benar kelola hati kita ini dengan baik, terutama masalah tadayunnya gitu. Lepas kita masalah tadayun kita, lepas masalah tadayun anak-anak kita, dalam makna lepas penghambaan dan ketaatan mereka, selesailah semua. Nah, ini yang tidak ada pada pembahasan karakter eh, apa tadi, melankolis, sanguin gitu kan, itu nggak ada pembahasan masalah ketaatan kepada Allah. Benar. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, ilmu luar biasa ini. Sama-sama belajar ini Bang. Masya Allah, Ustaz. Karena ini Keren. ya Abang kemarin nggak ikut ya di pertemuan-pertemuan utama, kita selalu menegaskan ini belum ilmu yang ilmiah gitu ya. Ini emang kita ngambilnya dari dalil-dalil Al-Quran, cuman secara penelitian yang ilmiah gitu yang diakui secara keilmuan di zaman sekarang itu belum ada. Jadi ini lebih kepada pengalaman kita menjalani konsep pendidikan ini ketika kita bergabung di Khairul Ummah, kita menjalani, kita merasakan, oh seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya gitu. Dan alhamdulillah diamanahi juga oleh Allah 6 orang anak dengan berbagai tipenya gitu kan. Nah, jadi kita bisa benar-benar memahami, oh yang tipe ini tuh yang kayak gini, tipe yang kayak gini tuh yang kayak gini, yang bako tuh yang kayak gini, yang nau tuh kayak gini, yang tadayun tuh kayak gini. Benar-benar bisa kita amati lah gitu. Tapi tetap saja Ya. namanya manusia, eh, memungkinkan, bukan memungkinkan, sangat besar peluang terjadi kesalahan gitu kan. Jadi nanti kalau rasanya ini kok kayaknya beda ya, boleh didiskusikan, silahkan kita bicarakan sama-sama gitu. Gitu Bang. Ya, kalau dengan yang lain-lain itu kan sampai ada rinci-rinci pakai banyak sub-subnya gitu Ustaz nih. Ini mau yang Ah, tiga. ya simple, simple, simple banget. Jadi dan untuk karakter anak hari-hari itu sebenarnya yang paling dominan terlihat itu cuma dua aja, Bako sama Nao. Tadayun itu nanti dia lebih meningkatkan kualitas penampakannya. Misalnya gini, kalau Bako itu anaknya pemberani gitu ya. Nah, kalau Ya, Tadayunnya bagus, dia pemberaninya untuk membela agama Allah gitu. Jadi ya, pemberaninya itu nggak tanpa tanpa arah yang jelas gitu. ya, ya. Nah, jadi gitu. Jadi Tadayun itu lebih meningkatkan kualitas penampakan Bako sama Naunya. Kalau di sahabat itu contohnya yang tinggi Bakoknya itu Umar radhiyallahu anhu. Itu kan Oh, ya, ya, gagah berani, orang sampai takut dekat dia, bahkan jin pun takut sama Umar gitu kan. ya. Kalau contoh Oh, yang gitu ya. itu nanti pembahasan di anak itu kita dominannya Bako, Nau atau Tadayunnya gitu. Itu ada kemungkinan anak-anak itu bakal ini nggak Ustaz? Tadinya kan bako nih, tiba-tiba nanti akan berubah menjadi nau. Bisa, Seperti kan? bisa, Bisa bisa ya? banget, bisa banget. Karena semua kan butuh dipenuhi. Naunya tetap dibutuh dipenuhi, bako yang tetap butuh dipenuhi, tadayunnya tetap butuh dipenuhi. Jadi anak-anak yang di luar tuh tampil perkasa, bisa jadi ketika di rumah jadi kayak kucing lagi sama uminya. Apalagi anak laki-laki itu, anak laki-laki itu ada ketemu uminya jadi kayak kucing lagi meong gitu. Ada lagi dia ya. Eh, Nanti kita bahas lebih lanjut lah di pengelompokan itu. Nanti ada kita bahas si Bako, si Nau, dan si Tadayun. Masya Allah. Ini Tiba-tiba. kayaknya kalau pertamanya jajah segini baru seru nih Ustaz. Kalau pagi kayaknya memang ada banyak ini saya nih Ustaz. Ini juga banyak yang datang juga nih siang nih. Cuman abangnya masuk, nggak tahu pada kemana yang lain nih. Pada berhalangan Oh, juga. Mungkin nanti kalau lepas Ramadan kita ngambil malam aja kali ya, yang benar-benar udah pada kosong mungkin ya. Kita ambil malam. oh iya seru seru itu Ustaz. Eh, Seru. ya nggak apa-apa ya ambil malam nanti ya. Beres Ramadan. Nanti beres Ramadan kita ulang lagi 3 materi ini, terus kita lanjutkan dengan materi yang tadi itu, si Bako, si Nau, dan si Tadayun. Insya Masya Allah. Allah. Gitu Bang. Jadi nanti eh ya kalau kita udah paham kalau yang dominannya Now itu seperti apa, dominannya Bako itu seperti apa, kita bisa lebih memahami lah menghandle anak itu seperti apa. Itu ya sama kayak kalau kita menguasai
oh yang melankolis tuh kayak gini menanganinya, oh yang sanguin tuh Ya. gini menanganinya gitu kan. Cuman bedanya itu tadi pentautan kepada Allahnya yang nggak ada. Gitu. Nah, kalau dipakai metode ini, insya Allah akan selalu kita tautkan kepada Allahnya gitu. Akan kita selalu tautkan kepada naluri tadayunnya gitu. Nggak akan pernah lepas dari sana. Gitu, insya Allah nanti akan kita bahas lah sama-sama dari pengalaman kami, saya dan istri selama ini mendidik anak-anak itu seperti apa. Kita sharing. Kalau rasa-rasanya ada yang nggak pas, boleh kita diskusikan sama-sama. Saya kayaknya lebih setuju dengan udah ada yang apa namanya berdasarkan pengalaman ya. Karena Ya belum tentu orang benar kan, karena ini learning ya, faktor pakai pengalaman. faktor errornya masih besar juga gitu. Dan yang kami sampaikan juga, kami juga belum 100% bisa melakukan juga ya, gitu. Cuman secara teorinya harusnya seperti itu gitu. Nah, jadi dari ya mungkin kami baru bisa melakukan itu sekitar 20-30% gitu. Tapi kalau dilakukan 100% itu pasti hasilnya akan lebih baik lagi. Gitu. Masya Yang Allah. kita coba susun gitu sebagai materi-materi kita. Insya Allah. Oke, Bang Sedapnya baru Aldi. baru Hah? ketemu dengan dia aja udah sedap kayak gini, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Oke, ada lagi Bang? Kira-kira? Ustaz, kayaknya ini dulu nih Ustaz dari saya Ustaz. Oke, kalau cukup karena Bang Rinaldi peserta tunggal, itu yang komputer dua itu komputer saya satu lagi untuk ini untuk akses suara ke istri. Jadi emang kita pakai dua komputer. Karena Bang Rinaldi peserta tunggal hari ini, karena kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan berarti sekarang sudah jam setengah tiga berarti ya 1 jam, alhamdulillah. Dan ini kita rekam ya, insya Allah nanti akan kita share ke teman-teman lain yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, dan semoga bisa mendapatkan manfaat juga yang lain. Baik, kita tutup Bang Rinaldi dengan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rinaldi, sampai ketemu lagi. Yuk. Waalaikumsalam. Ustaz, Salam sama keluarga. Ustaz, Yuk, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.